Shalom, dalam video kali ini kita akan belajar tentang introduksi perjanjian baru. Secara khusus, kita akan belajar mengenai surat Paulus kepada jemaat di Roma. Hal menarik bagi kita adalah mengapa Roma itu begitu memikat hati Paulus. Dalam kisah para rasul, kita bisa menyaksikan bahwa Paulus memulai gereja-gereja di tempat-tempat yang sekarang kita kenal sebagai Turki dan Yunani. Tetapi, sebenarnya ia mempunyai suatu rencana jangka panjang untuk memberitakan Injil lebih jauh ke arah barat, yaitu ke Roma dan kemudian lebih jauh lagi. Namun demikian, ada hal-hal lain yang perlu dikerjakan terlebih dahulu, yaitu ia harus kembali ke Yerusalem untuk mengambil bantuan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Kristen bukan Yahudi bagi orang-orang miskin yang percaya di sana. Setelah itu ia dapat dengan leluasa mencurahkan perhatiannya ke ibu kota tersebut. Dan setelah itu ia mengarahkan pandangannya ke Spanyol. Kita bisa melihatnya dalam Roma pasal 15 ayat 22 sampai 29. Alasan lain adalah sebenarnya Paulus ini adalah pribadi yang selalu ingin merintis daerah baru dan memberitakan Injil di tempat di mana Injil belum pernah didengar. Nah, ini sedikit menjelaskan mengapa surat ini ditulis. Oleh karena itu, sebenarnya Paulus tidak menganggap kunjungan ke Roma sebagai prioritas utama. Kita bisa melihat dalam Roma pasal 15 ayat 18 sampai 21. Kita sendiri tidak tahu kapan gereja itu didirikan. Tetapi jika kita melihat daftar para peziarah di hari Pentakosta, kita akan melihat bahwa di antara mereka terdapat orang-orang Roma. Itu kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 10. Dari nama-nama pada akhir surat ini, rupa-rupanya Paulus sudah mengenal sejumlah besar anggota jemaat di sana. Kita bisa lihat dalam Roma pasal 16 ayat 3 sampai 15. Hal ini dapat dimengerti karena banyak jalan menuju Roma. Banyak orang melakukan perjalanan di daerah Kekaisaran Roma, terutama para pedagang. Dan banyak dari mereka akhirnya menetap di ibu kota. Sekarang mari kita perhatikan mengapa surat Roma ini ditulis. Tampaknya Paulus sedang mempersiapkan kunjungannya dengan menjelaskan Injil bagi mereka. Mungkin ada orang yang mengkritik ajarannya, dan ia ingin meluruskan hal itu. Pada waktu yang bersamaan, penulisan surat ke Roma merupakan kesempatan untuk menulis intisari kabar baik tentang Kristus secara lebih terinci dibandingkan dengan yang terdapat dalam kitab perjanjian baru yang lain. Sebagai informasi bagi kita, bahwa surat Roma merupakan salah satu tulisan Paulus yang paling teratur. Oleh karenanya, surat ini telah menjadi buku sumber bagi orang Kristen sejak ia mendiktekannya kepada kawannya Tertius, yang ia diktekan di Korintus sekitar tahun 57 Masehi. Sekarang mari kita melihat bagaimana Paulus di Roma. Rencana Paulus tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kita tahu dari kisah para rasul bahwa ketika tiba di Yerusalem, ia ditangkap. Dan setelah beberapa saat di penjara, ia memohon, seperti lazimnya warga negara Romawi, supaya kasusnya dapat didengar oleh kaisar. Oleh karena itu, ia dibawa ke Roma sebagai tawanan. Rupa-rupanya, ia dibebaskan dan melanjutkan pekerjaan pelayanannya sebelum akhirnya ia dibunuh di Roma. Sekarang mari kita perhatikan pengaruh surat Roma ini bagi gereja. Ketika orang Kristen menemukan kembali surat-surat seperti surat Roma pada waktu reformasi, maka hal ini mengubah gereja secara besar-besaran. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat memperoleh keselamatan dari apa yang mereka lakukan.
Allah telah melakukan keselamatan itu bagi mereka dalam cara yang memungkinkan ia dapat membenarkan orang-orang berdosa. Dan rahasianya tentu terdapat pada salib. Berikut adalah ciri-ciri khas atau ciri utama dari surat Roma. Ada 7 ciri utama menandai surat ini. Pertama, surat Roma merupakan surat Paulus yang paling sistematis, surat teologis yang paling hebat dalam Perjanjian Baru. Yang kedua, Paulus menulis surat Roma ini dengan gaya tanya jawab atau gaya diskusi. Yang ketiga, Paulus memakai Perjanjian Lama secara luas sebagai kekuasaan Alkitabiah dalam menyampaikan sifat sesungguhnya dari Injil. Ciri khusus yang keempat adalah bahwa Paulus menyampaikan kebenaran Allah sebagai inti penyataan Injil, yaitu bahwa Allah membereskan segala sesuatu di dalam dan melalui Yesus Kristus. Ciri kelima adalah Paulus memusatkan perhatian kepada sifat rangkap dari dosa bersama dengan persediaan Allah di dalam Kristus untuk masing-masing aspek. Aspek pertama dari dosa bisa kita lihat dari Roma pasal 1 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 11, yaitu bahwa dosa adalah sebagai pelanggaran pribadi. Aspek kedua, kita bisa membaca dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai pasal 8 ayat 39. Di sini Paulus menekankan tentang prinsip dosa dengan kata Yunani hamartia, yaitu kecenderungan bawaan yang alami untuk berbuat dosa yang tinggal dalam hati setiap orang sejak kejatuhan Adam. Ciri khusus keenam adalah kalau kita memperhatikan Roma pasal 8, yaitu Roma pasal 8 ayat 1 sampai 39, kita akan menemukan uraian yang paling luas dalam Alkitab mengenai peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dan ciri khas yang terakhir, yang ketujuh, adalah bahwa surat Roma berisi pembahasan yang paling berbobot mengenai penolakan Kristus oleh orang Yahudi, terkecuali satu golongan sisa nanti. Selain mengenai penolakan Kristus oleh orang Yahudi, Paulus juga membicarakan tentang rencana penebusan Allah yang bermula dari Israel dan akhirnya menuju kembali kepada Israel. Kita bisa mencermati hal itu dalam Roma pasal 9 sampai Roma pasal 11. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita jumpa lagi dalam video-video selanjutnya.